Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Malam hari ini kita bicara untuk hal yang sangat-sangat penting. Sesuatu yang kontroversi, kontradiksi dengan apa yang biasanya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang konsep ini dinamakan kenosis. Bicara di emptying of Christ. Sebelumnya kita nikmati sebuah lagu yang ingin ditunjukkan begitu Tuhan itu yang luar biasa. Ya. Lagu ini menggambarkan betapa hebatnya Tuhan kita. Awesome God. Tapi apa yang dikatakan awesome God ini akan kita jelaskan pada malam hari ini. Sesuatu yang kontroversi, kontradiksi. Luar biasa ya lagu itu. Ingin menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita. Tetapi kalau kita lihat judul pembahasan kita pada malam hari ini sesuatu yang kontradiksi, kontroversi ya. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 11 disebutkan gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, ini di dalam kita berkehidupan sosial menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita harus hidup dengan cara demikian.
Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dampaknya apa? Dengan attitude, sikap seperti itu, keputusan seperti itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Loh, di langit itu siapa saja? Ya, tentara-tentara bala tentara langit ya, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh, yang ada di atas bumi, ya manusia, juga yang makhluk yang tidak terlihat ya, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sesuatu yang kontradiksi ya. Kalau kita hidup di dunia ini selalu kita mau naik ke atas, menjadi berkuasa, menjadi powerful, tetapi aneh nasihat ini. Justru kita harus melengkapi cara hidup kita seperti ini. Mengosongkan seperti Yesus Kristus. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengapa harus melalui jalan ini? Kalau tidak melalui jalan ini ya, Allah yang tak terbatas itu tidak bisa masuk dan menjadi manusia. Ya, seperti kita ketahui, kalau di zaman perjanjian lama, bila ada manusia menghadap Allah dan tidak benar, maka tubuh manusia itu akan musnah. Lah, untuk menjadi seperti manusia, dia harus mengosongkan diri. Seperti itu ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Nah, apa yang dimaksud dengan kenosis? Emptying ini. Kalau dalam teologi Kristen, itu asal katanya di kenosis, bahasa Yunani, kenosis, pengosongan diri atas kehendak diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Nah, digunakan dalam Filipi 2 ayat 7, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini menggunakan kata kerja loh, mengosongkan diri. Aktif berarti. Ya, bukan karena dipaksa tapi mengambil inisiatif mengosongkan diri. Ya, itu dari asal kata yang kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan dalam perjanjian lama ya sering diidentifikasi dalam bahasa Ibrani, tidak ada sebenarnya persamaannya tepat dengan bahasa Yunani ini. Diidentifikasi dengan kata rik. Rik itu apa? Kosong, tidak berharga, sia-sia. Misalnya dalam kitab nabi-nabi ya kayak Yesaya, Yeremia, kenos itu artinya kosong ya. Kendiang kosong. Kira-kira seperti itu. Semuanya berbicara tentang ada yang kesia-siaan, kosong ya. Oke. Penggunaan dalam perjanjian baru seperti apa? Nah, ini digunakan di dalam surat Rasul Paulus. Ditemukan pada Injil Sinoptik ya. Karena penggunaan kata kerja keno hanya terdapat pada surat Paulus. Ya, di perumpamaan tentang kebun anggur ya. Kemudian dia memberikan pengertian khusus pada kesia-siaan ketiadaan dengan menggambarkan pada kegagalan ketidakmanjuran, diambil dari contoh di 2 Korintus 6 ayat 1 ya. Dengan kata kerja keno yang berarti kosong, Paulus memberikan contoh di mana kata kerja itu tidak digambarkan dengan benda. Keno itu kata benda iman dan pengertian yang satunya adalah salib. Karena iman dan salib merupakan materi pusat daripada Injil. Nah, pernyataan yang lebih mendukung dan sering didiskusikan para teolog mengenai kata kenosis adalah Filipi 2 ayat 6. Hiten ekenosen, berarti dia mengosongkan dirinya. Jadi beberapa teolog mengilustrasikan kutipan ini dengan menggambarkan orang Kristen yang tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi harus sederhana, ramah dalam berrelasi, dan itulah yang tergambar dalam kehidupan Yesus selama di muka bumi ini. Jadi ini tulisan bahasa Ibraninya ya, kenosis. The emptying of Christ. Pertama, pengertian yang pertama.
Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Ini dikatakan di sini ya, menegaskan walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan rupa Allah, morphe, theos, berbicara tentang esensi dan kualitas Allah yang dimiliki Yesus sebelum dan sesudah ia menjadi manusia. Jadi Filipi 2 ayat ini menegaskan bahwa Yesus memang Allah yang sejati. Yang kedua, Yesus Kristus mengosongkan diri. Di Filipi 2 ayat 7. Di King James Version disebutkan, made himself of no reputation. Ya, dahsyat ya. Dia mengambil rupa seorang hamba yang mau taat dan tidak memperhitungkan keuntungan kepentingan dirinya sendiri. Di Philippians chapter 2 verse 7 NIV disebutkan, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness. Di King James Version disebutkan, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, was made in likeness of man. Luar biasa ya. Sekarang kita lihat bagaimana penggambaran Nabi Yesaya ya di dalam kitab Yesaya 53 tentang Yesus Kristus. Digambarkan seperti ini teman-teman, luar biasa ya. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari, orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Ya, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungkan dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan matinya ia ada di antara penjahat. Ini penggambaran Nabi Yesaya ya tentang Yesus Kristus sekitar 500-700 tahun kemudian. Seperti itu digambarkannya. Kenosisnya seperti itu teman-teman. Lain ya dengan pemimpin-pemimpin agama kita sekarang. Ya, kelihatan hebat, kelihatan kaya, kelihatan menonjol hebat dan sebagainya. Padahal Yesus Kristus sudah memberikan contoh untuk pemimpin-pemimpin rohani. Bagaimana harus bersikap. Oke, kita lihat ya. Bagaimana dia melepaskan semua kekuasaan kemuliaannya sehingga dia bisa dianiaya. Kalau enggak bisa teman-teman. Sudah beberapa kali orang-orang Yahudi, ini sebelum kisah penyalipan, membunuh Yesus tapi tidak berhasil. Karena belum waktunya memang. Ya. Ketiga, Yesus Kristus bereinkarnasi menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Istilah hamba, doulos, a slave servant, artinya seorang hamba budak yang hak hidupnya sepenuhnya berada di tangan tuannya. Ya, seperti itu penggambarannya. Dia hanya ingin mentaati Bapa dan melayani orang yang berdosa. Keempat, Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Obedient unto death, even the death of the cross. King James Version. Kata taat, hupikos, artinya submissive, obedient. Kematian di atas kayu salib merupakan hukuman yang paling terhina dan memalukan. Kita lihat ya di NIV. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ini digambarkan seperti ini ya, ketaatannya betul-betul mencapai titik nadir ya, nol ya. Kalau kita kan kita harus berjuang bagaimana supaya kita ini dipuji, tinggikan atau dipuja-puja lah seperti begitu ya, menjadi orang yang terkenal. Di Matius 11 ayat 29-30. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Setelah Yesus berkata, ya, serahkan bebanmu kepadaku, ya. Mungkin engkau yang berbeban berat serahkan kepada Yesus.
Setelah ini nggak dilanjutkan. Seringkali terputus di situ. Padahal dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya. Kalau kerbau ini ingin sama arahnya, ke kiri ke kanan, mengikuti tuannya ya, ya, bosnya itu ya, ya dipakai kuk ini. Ke kiri, ke kanan, kanan. Sebenarnya kuk apa yang sebenarnya sedang dipasang Tuhan Yesus? Apakah itu salib? Nah, kuk ini adalah yang membuat kerbau ini menjadi satu arah. Hidup kita ini harus ditundukkan. Ditundukkan pada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus, maka dikatakan Roh Kudus itu lembut, rendah hati ya. Dikatakan kuk yang kupasang itu enak, bebanku ringan. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dipimpin, entah kita ke kiri ke kanan. Sebenarnya hidup itu tidak ada yang berat sebenarnya. Enak dan bebanku ringan. Sehingga kita bisa mengikuti apa maunya Tuhan. Menundukkan diri, mengosongkan diri. Untuk supaya Tuhan bisa pakai kita. Seperti itu gambarannya ya. Nah di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Memang hidup kita ini masih di dalam daging teman-teman. Hidup tetapi karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahkan Rasul Paulus menulis di surat Filipi kepada Filipi ya, jemaat di Filipi, malahan segala sesuatu kau anggap rugi. Ya, ya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya, dilepas, menganggapnya sampah. Bahkan dalam bahasa Yunaninya itu kotoran manusia, ya. Oke, yang kuhendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitnya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Maka ini sikap yang harus kita ini ikuti. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Di Yohanes 3 ayat 30, dia harus makin besar tapi harus aku makin kecil. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya itu menjadi berkat untuk menggambarkan bagaimana kita harus hidup menurut apa yang Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Tuhan Yesus memberkati.